Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Saidatunisa dengan NIM 2022-06-0045. Di sini saya akan membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 2 tahun 2023 mengenai petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi surat edaran SEMA ini diturunkan atau dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut. Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. 1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu poin yang kedua yaitu pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengan adanya surat edaran SEMA ini berarti pengadilan tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan bagi antar umat yang berbeda agama. Dengan adanya surat edaran ini menuai banyak sekali pro dan kontra di berbagai pihak masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju mengenai surat edaran ini. Lalu kenapa sih surat edaran ini itu dikeluarkan? Jadi pada saat kenyataannya pada saat ini itu banyak sekali kasus-kasus yang meminta untuk permohonan pencatatan perkawinannya bagi orang yang umatnya berbeda agama. Mereka itu ada yang disetujui oleh hakim dan ada pula hakim yang tidak menyetujui terkait dengan permohonan pencatatan perkawinan ini. Oleh karena itu masyarakat itu merasa ketidakpastian hukum gitu di sini itu. Bagaimana sih kok bisa ada yang diterima dan ada yang tidak diterima? Itu masyarakat itu merasa tidak adil. Oleh karena itu surat edaran ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Namun namanya juga hasil produk hukum di mana yang diciptakan oleh manusia, tentu selalu ada celah bagi manusia untuk merasa tidak puas dengan adanya surat edaran. Contohnya di sini itu dengan adanya surat edaran ini dengan tujuannya di sini untuk memberikan kepastian hukum. Tetapi masalahnya ini itu sebenarnya kepastian hukum bagi siapa gitu? Apakah bagi para hakim itu sendiri? Ya memang para hakim itu memang sudah mendapatkan kepastian hukum, yaitu untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan. Tapi bagaimana tentang kepastian hukum bagi masyarakat gitu? Apalagi masyarakat yang berkaitan dengan kasus ini gitu. Dimana pencatatan itu sendiri itu berfungsi untuk melindungi hak dari dirinya, dari warga negara. Apalagi kalau pencatatan perkawinan ini berarti negara itu melindungi hak-hak perkawinan tersebut, apalagi yang ada di dalam perkawinan itu seperti hak waris atau hak anak, hak administrasi dan lain-lain. Lalu bagaimana nasibnya dengan orang-orang yang sudah terlanjur untuk menikah dengan berbeda agama ini, tetapi pernikahan mereka atau perkawinan mereka itu tidak dicatatkan dalam negara? Berarti sama saja dengan negara ini tidak memberikan perlindungan hak kepada orang-orang yang bersangkutan gitu. Berarti secara otomatis surat edaran ini tidak langsung bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu dengan menyalahi hak warga negara, apalagi hak yang sudah melakukan perkawinan untuk dilindungi haknya dan untuk mendapatkan haknya untuk dilindungi oleh negara gitu. Lalu bagaimana ini? Lalu tidak lepas lagi bahwa Indonesia ini merupakan negara yang berkeragaman ya, negara Bhinneka Tunggal Ika, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai banyak perbedaan, berbagai suku, bangsa, dan agama yang memungkinkan mereka itu untuk hidup saling berdampingan, saling dicintai dan dicintai. Bahkan bisa lebih jauh lagi, mereka akan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh, yaitu perkawinan itu sendiri. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa di Indonesia banyak sekali orang-orang yang melakukan
perkawinan berbeda agama, karena memang Indonesia itu sendiri merupakan negara yang berkeragaman ya. Apalagi kalau ada edaran surat ini yang tidak boleh si berbeda agama itu dicatatkan perkawinannya, itu juga sangat sebenarnya agak diskriminatif gitu. Mengingat kembali bahwa negara Indonesia adalah negara keberagaman, bukan negara agama. Ini surat edaran ini masih menimbulkan suatu keberatan bagi kalangan-kalangan tertentu. Lalu bagaimana kok masih bisa aja ada yang disahkan perkawinannya itu ternyata mereka dengan cara menikah di luar negeri. Jadi ada beberapa negara di sana yang membolehkan pernikahan berbeda agama, seperti di Belanda, Kanada atau Inggris. Di sana kita boleh melakukan pernikahan yang berbeda agama. Jadi kebanyakan si orang-orang yang ingin menikah di berbeda agama ini itu akan banyak juga yang terbang ke luar negeri untuk melakukan perkawinan di sana, sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Perkawinan yang berbunyi, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Jadi setelah mereka kembali lagi ke Indonesia, maka sesuai dengan Undang-Undang Adminduk nomor 35 itu mereka perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Dan setelah mereka kembali lagi ke Indonesia, maka wajib bagi mereka untuk mencatatkan perkawinannya, dan itu melalui penetapan pengadilan yang tadi seperti pasal 35 tadi, dan di situ juga langsung ditetapkan pengadilan, berarti sudah dicatatkan perkawinan tersebut. Sedangkan di Undang-Undang Adminduk ini juga dia menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jelas surat edaran SEMA ini bertentangan juga dengan Undang-Undang Adminduk, di mana di undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pernikahan yang sah dalam tetapkan pengadilan itu adalah pernikahan yang berbeda agama. Sedangkan isi dari SEMA itu tadi untuk menolak percatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Itu bagaimana kalau seperti ini? Lalu ada juga cara yang kedua, yaitu dengan cara perkawinan yang dilakukan dengan sesama agama. Lalu ya walaupun yang berbeda agama dan yang salah satu pasangan itu menundukkan dirinya kepada agama yang pasangannya, maka dengan hal itu bila hukum agama menyetujui, maka perkawinan mereka itu sah dan dapat dicatat sesuai dengan surat Mahkamah Agung nomor 231 tanggal 30 Januari 2019 yang menyatakan bahwa apabila perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama yang salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Ini juga walaupun memang berbeda agama, tetapi salah satunya sudah menundukkan diri dan sudah menyerahkan dirinya ke agama yang lain, contohnya agama Islam gitu, maka memang yang berbeda agama itu dia sudah berpindah agama dulu, jadi itu bisa tercatat gitu. Itulah cara yang kedua untuk melakukan pernikahan berbeda agama, walaupun kadang hanya akad saja atau hanya dokumentasinya saja yang menyatakan bahwa yang salah satu dari pasangan itu menunjukkan dirinya gitu. Tetapi kalau misal seperti ini akan sekali banyak agama-agama yang berpindah agama gitu. Mungkin dari adanya surat edaran SEMA ini, si Mahkamah Agung juga berniat untuk mengingat kembali bahwa negara itu, Indonesia adalah negara keberagaman, tetapi apabila banyak kasus yang berpindah agama untuk melakukan pernikahan, apalagi kalau misal yang berpindah agama itu adalah agama-agama yang minoritas dan berpindah ke agama yang mayoritas, mungkin akan menjadi sebuah yang masalah juga. Jadi adanya kehilangan dari generasi agama tersebut dan yang lain-lain. Mungkin karena itu juga
Mahkamah Agung menurunkan surat edaran SEMA ini karena untuk menjaga generasi-generasi dan berbagai keberagaman di Indonesia itu tetap terjaga gitu. Lalu yang kembali lagi ke pasal poin nomor 1 dalam isi SEMA, yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1. Jadi surat edaran SEMA ini dia makanya berani untuk mengeluarkan surat edaran ini karena dia itu mengacu kepada ini pasal ini, di mana pasalnya berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pasal 8 huruf F yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Jadi maksud dari dua pasal ini adalah perkawinan menurut hukum itu akan sah apabila menurut agama juga perkawinan itu dibolehkan gitu. Jadi perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang menurut agamanya masing-masing juga itu sah, seperti itu. Apabila ada aturan di sebuah agama yang tidak boleh, yang mengatakan bahwa tidak boleh menikah berbeda agama, ya berarti menurut hukum juga itu tidak sah gitu. Jadi kembali lagi, sebenarnya saya setuju saja dengan adanya surat edaran SEMA ini, hanya lebih baik bahwa surat edaran ini itu lebih bisa memperhatikan hak-hak dari orang-orang yang sudah menikah berbeda agama gitu. Bagaimana agar mereka tetap mendapatkan haknya, tetap diakui oleh negara dari perkawinannya dan yang lain-lain. Tapi untuk isinya yang tidak membolehkan menikah berbeda agama itu cukup bagus saja gitu. Karena kalau misal dalam satu kakak terdapat berbagai beda agama, itu sebenarnya akan menyulitkan juga, akan lebih baik juga untuk menyeragamkan gitu loh. Jadi yang beragama yang sama saja yang boleh menikah itu boleh saja, walaupun memang kita saling hidup berdampingan dengan agama-agama lain gitu. Selain itu, dengan begitu juga keberagaman dalam Indonesia juga akan terus ada gitu. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.